Ya, bentar. Nada yang bersuara, membuat itu nak do pakai suara do. Jadi karajo tangan wak muncung wak mencerepet ya nak do yang bersuara. Cici ambil dah selalu. Nah, periksa lagi huruf besarnya di awal kalimat. Belum ada yang mengerjakan yang di belakang. Ada yang ikut.
Iya, ini buat jorok. Udah dicek semuanya. Laura, kamu meja kamu kan sebelah sini ngapain kamu nyandar meja kayak gitu juga lagi? Nah, silakan dijawab pertanyaan yang di bawah. Ya, ada gambarnya. Nah, dari minggu depan dulu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Gambar di atas merupakan kegiatan Ratna selama hari Minggu. Buatlah kalimat yang menceritakan gambar di atas. Nah, berapa kalimatnya? Ada berapa nomor? Berarti bikin 4 kalimat. Sama kayak yang kita kerjakan latihan di belakang. Nah, nomor 1 gambarnya yang ini. Sedang melipat selimut, merapikan tempat tidur. Gambar nomor 2 tentang apa? Menyiram bunga. Nah, gambar nomor 3. Gambar terakhir. Nah, bikin tuh gambarnya. Dari tadi diceritakan lagi gambarnya. Bikin bisa. Hah? Ya, namanya Ratna. Silakan dikerjakan sekarang. Kalian di bawah atau disimpan? Nanti jam 10:10 dikumpul. Ya, kita belajar yang ini. Mau diceritakan, Bu? Ya, sama kayak tadi belajar. Yang ayah tadi. Nah, gua lagi terakhir. Karen. Nah, gua lagi selesai lagi. Ada nilainya. Nada jadi orang kerja sendiri. Kan ada yang susah tuh. Kayak dia juga punya orang. Jadi sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh mencontek. Dia periksa lagi kalau enggak. Nah, sekarang coba dulu berdiri di tempat duduknya masing-masing. Belok tanganku Kevin. Nah, kalau sampai di lorongnya. Sini. Dari sana berdiri seperti masing-masing. Udah? Nah, apa lagu Naidal Manis Istimewa?
tertib jalan-jalan. Nah, sekarang kita belajar apa lagi? PKN. Nah, sebelum kita belajar PKN, ayo kita semuanya mengucapkan bismillah dulu.
Ibu kan udah nyuruh simpan pensilnya, nggak ada lagi pensil di atas meja. Ibrahim, simpan kertas 1. Nah, selain itu, selain sholat subuh, apa aja aturan yang udah yang dikerjakan lagi? Habis bangun kita sholat subuh, habis sholat subuh apa lagi peraturannya? Mandi sebelum sekolah. Sebelum ke sekolah. Siapa tadi yang nggak mandi sebelum ke sekolah? Yang tidak mandi. Yang tidak mandi sebelum ke sekolah. Nah, berarti ada ibu semuanya mandi? Iya mandi. Jangan nunjuk-nunjuk orang, diri aja sendiri tunjuk. Berarti kalau anak ibu mandi, anak ibu udah mematuhi aturan di keluarga atau di rumah. Nah, perhatikan lagi. Kembali ke depan. Jangan ibu perhatikan gambarnya. Nah, perhatikan semuanya ke depan. Nampak gambar ibu sampai ke belakang? Zikra, nampak Ayumi? Hani? Rajan, nampak gambar ibu sampai ke belakang? Nampak? Keluarkan suaranya nak. Nah, ini gambar tentang apa? Sedang sarapan pagi. Nah, kenapa dia sarapan? Oke, nasi perut. Kio. Karena? Nah, uruskan. Askar, Citra. Biar nggak sakit terus? Aha. Nah, oke. Di rumah anak ibu, pagi-pagi sebelum berangkat sekolah harus sarapan atau tidak? Iya. Nah, itu tuh kewajibannya atau itu tuh peraturannya? Nah, jadi sarapan sebelum berangkat ke sekolah merupakan aturan di keluarga. Terus apa aja lagi contoh aturan yang dilakukan di rumah di dalam keluarga? Nah, ini yang paling penting. Sebelum makan berdoa. Membaca doa. Siapa di sini yang makan gak baca doa? Lain kali enggak ya? Nah, ini lagi. Ini gambar apa? Kalian juga belum sibuk. Perhatikan ke depan. Kalian itu gambar apa? Gotong royong. Siapa yang di situ yang gotong royong? Ada ayah. Ada dan kak. Apa yang mereka lakukan? Vio. Gotong royong. Nah, ada nggak di rumahnya anak ibu kita gotong royong? Ada. Gotong royong itu yang kerja cuma mama aja, ayah aja, atau semua anggota keluarga? Nah, tugasnya dibagi-bagi atau tidak? Nah, siapa di sini yang pernah gotong royong di rumah? Oke, Tio, apa kerjanya? Enggak, bantunya apa? Cuci piring kalau Kenzo? Nah, membersihkan halaman. Ibrahim? Ah, sama. Terus menyapu. Laura? Melap kaca ini? Nah, ayo Mi. Menyapu. Aska? Aska Zikra? Cuci piring. Kalau Hani? Menyapu. Menyapu juga. Kalau Caca? Oh, melap kaca. Menyapu. Menyiram bunga. Jadi, kalau anak ibu
Berarti menyangkut salah satu contoh sikap yang sudah mematuhi aturan di rumah. Nah, selain menyapu apa lagi? Selain itu apa lagi tadi? Buang sampah. Apa lagi? Nah, itu lagi. Yang terpenting di rumah tugas kita sebagai pelajar adalah mengulang kembali. Coba Hayes, gambarnya tentang apa? Enggak. Ini gambarnya yang kedua ini apa nih? Gambar ini menceritakan tentang apa? Dia kadang-kadang itu. Makanya apa nih? Ya. Nah, siapa lagi yang bisa mengulang, Hana? Gambar ini tentang apa? Mengulang pembelajaran di rumah. Siapa tadi yang tadi malam ulang pembelajaran untuk hari ini atau yang tadi sekolah? Banyak ya. Berarti udah ngerti kan contoh sikapnya kayak gimana? Udah. Nah, sekarang tugas anak ibu adalah memikirkan di kepalanya dan meresapi di perasaannya, di hatinya masing-masing tentang sikap anak ibu di rumah yang mematuhi aturan. Udah dipikirkan? Udah dipikirkan? Ini yang ngobrol-ngobrol. Sekarang tulis satu-satu ke depan papan tulis. Gak boleh sama. Sama nggak aturan di rumahnya Gani sama aturan di rumahnya anak? Sama nggak aturan di rumahnya ibu sama aturan di rumahnya kakak? Berbeda. Jadi aturannya ada yang sama ya. Udah dipikirkan? Udah dapat di dalam hati? Nah, sekarang tulis ke depan, Mas. Ya, ganti-gantian semuanya dapat giliran. Ya, tuh. Nah, sudah mendengarkan kan? Nah, sini kalau kita tidak mendengarkan ibu bicara, dia bicara, ibu bicara. Nah, air lagi dari sini kita tukar. Udah dapat air? Udah? Nah, peraturan yang ada di rumah. Tulis saya. Di sini aja. Kakak, tinggal depan. Main juga. Nah, dulu hentikan lagi. Pikirkan lagi siapa yang nggak bisa. Nah. Contoh sikap mematuhi aturan di rumah, di keluarga. Oke, duduk 8. Kita nampak banyak datang. Nah, kata Hana, salah satu contoh sikap mematuhi aturan di keluarga adalah tidur 10 jam, tidur sebelum jam 10 malam. Pukul 22.00. Itu aturannya di rumah, benar nggak? Kita sebagai pelajar, aturan tidur di rumah jam berapa? Yang paling lama jam paling cepat jam 9, paling lama banget jam 10. Kalau kita udah tidur sebelum jam itu, berarti anak ibu udah melakukan sikap mematuhi aturan. Siapa lagi? Orang juga ini. Di bawahnya aja gitu. Yang rajin dulu.
Nah, kan tuh tadi udah ibu terangkan kan, kita udah tahu apa aja contoh-contoh sikap di rumah. Sekarang ibu punya kita bikin tugas lagi. Nah, tugasnya kayak gimana? Sama kayak kita mengerjakan bahasanya tadi. Oke? Sama lagi, apa yang dikerjakan itu di lokasi? Ini juga sama. Jangan awal sama. Nah, bagaimana caranya, Bu? Nah, untuk soal pertama, beri tanda checklist untuk gambar yang mematuhi aturan. Nah, ada gambarnya di Oke, sini. Kak. Kamu tanda itu bego. Ada anak kamu ini. Nah, ada gambarnya. Kalau gambarnya udah, kalau mematuhi aturan di sekolah, ada di checklist kan. Kalau yang tidak, dihilangkan. Paham? Kemudian bagian yang dijawab pertanyaan di bawah ini. Ibu punya gambarnya di samping. Ya. Terus ada lagi. Apakah kalau seandainya jawab pertanyaannya, apakah itu gambarnya udah mematuhi aturan, bikin ya. Kalau enggak, bikin tidak. Terus jelaskan kenapa, berikan alasan. Nah, sekarang keluarkan tanda tulisnya. Udah di tangan semuanya, pensil dan penghapusnya. Nah, keluarkan pensil dan Cici, yang di belakang batu itu nggak usah kasih. Nggak usah nyedek dia. Dia yang nomor tasnya di belakang. Kan nyedek dia. Nah, semuanya Evaka, mencuri kamu dia. keluarkan pensil dan penghapusnya, kata Ibu. Anak penghapusnya kalian. Nah, Yang cepat. ada tuh nggak usah aja dikasih. Yang ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang ini nanti di belakang bagian terakhir. Oh. Ini masih mau belajar atau masih mau main-main? Ini yang berdua masih mau perhatikan atau main aja? Nanti nilainya nggak ada, nanti jangan salah ibu kalau mamanya mau mainnya. Nah, silakan dibuat nama dan kelasnya dulu. Nah, waktu mengerjakan masih 10 menit. Bapak dalam berpamit tadi sebelum berangkat sekolah. Iya, makanya silakan Ibu. Nah, kamu yang di depan tapi nggak ngerti. Tanya sama kalian, apa yang diberi nak? Checklist. Terus ini lagi jawab pertanyaannya. Ya, yang salah disilang. Gak boleh nyontek. Udah tunggu Ibrahim. Udah makanya geser ke sini, makan. Jangan ada yang nyontek. Udah Kak. Kelasnya diisi katanya.